kampus, ya, lalu terhadap pemerintah, lalu terhadap gereja, dan terhadap Tuhan. Nah, menurut kamus, integritas itu artinya mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan kejujuran. Jadi mutu, sifat, atau keadaan. Atau boleh diterjemahkan secara sederhana, kualitas ya, kualitas hidup kita. Nah, kalau dihubungkan dengan orang Kristen, saudara-saudara, maka seperti yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Apa itu integritas? Yaitu saya bacakan 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi kalau sudah lihat, sebagai hamba Tuhan dipercaya oleh Tuhan untuk membagikan, memberitakan, mengajarkan rahasia kebenaran Tuhan atau firman Tuhan. Nah, jadi namanya hamba Tuhan harus punya integritas, ya, dalam arti karena Tuhan yang mempercayakan hamba-hambanya untuk memberitakan firman. Nah, ini hak khusus ini luar biasa. Sebab tidak semua orang bisa menyampaikan firman, memberitakan firman. Mereka mau memberitakan firman, tapi tidak mau diperlengkapi. Nah, ini jadi kacau. Ya, saudara ya. Lalu bersemangat, tapi nggak mau belajar firman terlebih dahulu. Kan ada yang seperti itu. Makanya istilahnya mereka tiba-tiba jadi pembicara begitu ya. Belum belajar firman langsung ngajar. Jadinya kacau. Nah, saya kasih contoh nih, isu yang lagi terkenal sekarang, yaitu bahwa Tuhan Yesus itu adalah ciptaan. Jadi ada hamba Tuhan yang terkenal ya, mengajarkan Allah itu menciptakan pertama kali apa? Di kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian jadilah terang, maka terang itu jadi. Benar ya? Gitu ya, Kejadian pasal 1 itu, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu hamba Tuhan ini menyampaikan, mengajarkan bahwa yang pertama kali diciptakan adalah terang. Lalu siapa terang itu? Siapa terang? Lalu dia hubungkan dengan Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, yaitu bunyi apa? Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan dia akan memperoleh terang hidup. Jadi Yesus adalah terang. Dan terang yang diciptakan oleh Allah pertama kali. Jadi Tuhan Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama kali. Amin, saudara. Salah. Itu ajarannya saksi Yehova bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah pencipta. Saudara, ya, baca Kolose pasal 1, dia adalah pencipta. Yohanes pasal 1, dia adalah pencipta. Nah, kenapa bisa punya pengertian yang seperti itu? Nah, kita mesti belajar Alkitab dengan baik, ya. Kejadian pasal 1, ketika Tuhan menciptakan terang, langit dan bumi, lautan, daratan, tumbuhan, hewan, bahkan manusia, itu secara figuratif apa secara literal. Ketika Tuhan menciptakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Lalu dia menjadikan matahari, bulan, bintang. Itu secara figuratif ya atau secara literal. Lalu ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, itu figuratif apa literal? Akulah gembala yang baik. Akulah pintu bagi domba-domba itu. Akulah roti yang turun dari surga. Akulah air kehidupan. Barang siapa minum ini, air ini tidak akan haus selama-lamanya. Lalu aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan seterusnya. Akulah pokok anggur yang benar. Itu figuratif apa literal? Ya, apa kira-kira? Figuratif apa literal? Sungguhan apa gambaran? Waktu Yesus berkata, akulah terang,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pintu. Coba Sofi, apa itu? Atau Belinda, apa itu? Waktu Yesus berkata, akulah jalan, akulah terang, akulah gembala yang baik, akulah pintu. Itu figuratif apa literal? Literal, Pak. Apa Literal. bedanya? Bedanya literal sama figuratif apa? Kalau figuratif kan seperti katasan gitu. Kiasan Bukan, toh? iya, Bukan sungguhan. iya seperti apa perumpamaan, Iya, betul. diumpamakan seperti apa? Iya. Jadi kalau Yesus berkata, akulah gembala, akulah pintu, itu literal apa figuratif? Itu literal. Hah? Literal. Benar. Tuhan Yesus pernah mengembalakan kambing domba enggak? Oh enggak, Nah, enggak kan? figuratif. Oh, iya. Nah, figuratif. Jadi ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan memperoleh terang hidup. Artinya apa? Orang yang berdosa itu kan digambarkan seperti hidup dalam kegelapan. Kalau percaya Yesus, dia akan memiliki terang hidup. Jadi Yesus berkata, akulah terang, akulah pintu, akulah gembala, akulah jalan. Itu figuratif, kiasan, ya kan? Nah, tapi di Kejadian pasal 1 itu figuratif apa literal? Allah menciptakan langit dan bumi, terus tumbuhan, hewan, lautan, daratan. Literal apa figuratif, Sofia? Literal. Literal. Betul ya? Literal kan? Secara sungguhan toh Allah menciptakan. Berarti jawaban hamba Tuhan tadi gak nyambung ya. Yang literal difiguratifkan, lalu yang figuratif diliteralkan. Nah, jadi ketika dia mengatakan, mengajarkan Yesus adalah terang, berarti dia yang pertama kali diciptakan di kitab Kejadian, salah. Sebab kalau dia mengatakan Yesus adalah ciptaan, itu ajarannya persis saksi Yehova. Ya, tidak sesuai firman. Nah, jadi saudara, hati-hati. Bagi yang hamba Tuhan, dipercayakan rahasia Tuhan, jangan sampai ngajarnya salah. Akhirnya menyesatkan banyak orang. Lalu ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kalau yang kemarin kita belajar etika Kristen itu berbicara apa? Sifat, hidup, karakter seperti Kristus. Itu secara pribadi kan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, tapi kalau integritas itu hubungan orang Kristen dengan sesamanya. Sebagai hamba Tuhan dipercaya menyampaikan kebenaran firman, lalu sebagai jemaat dapat dipercayai oleh orang lain. Nah, itu yang harus dipahami dalam bagian ini. Jadi, artinya integritas adalah seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2, artinya dapat dipercayai. Tuhan dipercaya oleh Tuhan dan dipercayai oleh manusia, oleh jemaat. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat ketika saya dan saudara sudah dapat dipercayai atau memiliki integritas sebagai orang percaya, dalam hal apa? Kalau sudah lihat Yohanes 1 ayat 12 sampai 13, ingat bahwa panggilan saudara semua adalah anak-anak Allah. Ya, melalui kelahiran baru yang lalu-lalu kita sudah belajar. Jadi ingat, orang Kristen ya, orang percaya itu adalah anak-anak Allah. Jadi harus dapat dipercayai. Baik perkataan maupun perbuatan ataupun kehidupannya. Nah, itu yang penting. Jangan sampai orang melihat namanya anak-anak Tuhan, sebutannya orang Kristen, orang percaya, tapi perkataannya, perbuatannya tidak sesuai dengan sifat dan karakter Allah. Nah, ini yang celaka kan, yang seperti itu. Oke, lalu yang kedua, kalau saudara lihat, ingat, kita dapat dipercayai, lalu kenapa? Karena Matius 5 ayat 13 dan sampai 16 dikatakan apa? Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Secara status sudah garam, sudah terang, tapi masalahnya garam dan terangnya itu berfungsi apa tidak?
Nah, seringkali kan orang berdoa atau nyanyinya gimana? Jadikan aku garam, jadikan aku terang. Jawabannya sudah jadi garam, sudah jadi terang. Tuhan berkata kepada murid-muridnya. Tapi masalahnya garam dan terang itu berfungsi apa tidak? Nah, itu ya, kita diingatkan oleh Tuhan di situ bahwa garam berfungsi apa? Ke dalam. Ya kan? Kalau makanan, masakan diberi garam rasa enak. Ya, gambarannya adalah nah ini kiasan juga, bukan secara literal. Ya kan? Bahwa kita digambarkan seperti garam berfungsi menjadi berkat di dalam apa? Rumah tangga, keluarga, kampus, ya gereja kita. Lalu sebagai terang, maka berfungsinya keluar, memancarkan cahaya, memancarkan sinar. Nah, ini yang harus diingat ya oleh orang Kristen. Jadi ingat, kita ini garam, kita ini terang. Tapi yang menjadi kendala, garam dan terangnya nggak berfungsi. Seperti seharian listrik di rumah kami mati. Tadi jam berapa ya? Jam hampir setengah empatan atau jam 4 itu baru menyala. Nah, tetap lampu di atas plafon itu tetap lampu namanya, tapi tidak menyala kan? Kenapa? Karena nggak berfungsi. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat sebagai orang percaya harus berfungsi sebagai garam dan sebagai terang. Lalu yang berikutnya, nah ini ada satu ayat di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 13. Di situ bunyinya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Perhatikan, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, kamu dahulu adalah kegelapan. Jadi orang yang belum percaya Tuhan itu digambarkan seolah-olah hidup di dalam kegelapan. Seperti jemaat di Efesus, ya orang Kristen di Efesus, dulunya sebelum percaya Tuhan belum mendapat anugerah keselamatan. Pasal 2 ayat 1 digambarkan kamu dahulu telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Hamba Tuhan Paulus juga berkata, dahulu kami juga hidup di sana. Tapi setelah percaya Yesus, ya setelah dilahirkan baru di situ, ketika Allah telah membangkitkan kita, itu ya ayat yang ke berapa itu 5 ya, Efesus pasal 5 ayat pasal 2 ayat yang kelima dan seterusnya, nanti kalian baca ya, kita hidup. Jadi sekarang sudah berpindah di posisinya. Kalau dulu hidup dalam gelap, sekarang hidup dalam terang. Sebagai status anak-anak Tuhan yang adalah terang, maka dikatakan apa? Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Apakah itu? Karena dikatakan terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Lalu ayat berikutnya, 11. Nah, ini yang penting. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi sudah lihat di situ, kalau sudah diberi status sebagai anak-anak terang, maka jangan sampai masih mau melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan tadi dikatakan. Ya, yang dilakukan bertolak belakang, kontras dengan terang. Ya, yang kemarin kita sudah belajar buah roh sama buah daging di situ. Itu kan kontras. Ya, enggak bisa dijadikan satu itu. Kalau perbuatan daging, buah roh. Seperti itu. Jadi mesti kalian ingat itu. Oke. Lalu berikutnya yang ketiga, ini yang penting. Jadi integritas kita sebagai orang percaya itu apa? Ternyata Tuhan mengingatkan kita bahwa orang yang disebut Kristen itu, Kisah Rasul 11 ayat 26, bukan sekedar punya agama Kristen. Bukan sekedar keluar masuk gereja. Tapi siapakah orang Kristen itu? Kisah Rasul 11 ayat 26 disebut murid.
murid Kristus, itulah orang Kristen. Jadi gereja harus mengadakan pemuritan, iya, gitu ya. Nah, masalahnya berapa banyak gereja kalian yang mengadakan pemuritan? Ada nggak pemuritannya? Ya, pemuritan nggak banyak, muridnya nggak banyak, gitu ya, 4, 5, 6, sudah jadi murid, dimuridkan. Karena itulah sesungguhnya identitas sebagai orang Kristen di sana. Nah, apa ciri khasnya murid? Seperti saudara pada sore hari ini ya, mau belajar, diajar, dan akhirnya nanti mengajar. Ya kan? Mungkin ada di antara kalian yang sudah mengajar sekolah minggu, ada pelayanan di sekolah minggu. Nah, mengajar anak-anak. Itu ya. Jadi belajar, kemudian mau diajar, dan akhirnya dapat mengajar orang lain. Itu murid Kristus. Nah, ingat seperti Yesus. Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu terkenal dengan pengajaran Yesus di bukit ya. Pengajaran. Jadi Yesus mengajar di situ. Dari segala macam aspek bidang Yesus mengajarkan di situ. Ya. Oke, Matius 28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Nah, ini ayat yang terkenal. Tapi saya ambil di terjemahan literal ya, bunyinya begini. Oleh karena itu, dengan pergi, muridkanlah semua bangsa. Kata Yunaninya, semua bangsa ta'etna, artinya suku-suku bangsa. Dengan membaptiskan mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Amin. Kalau terjemahan baru, kita bunyinya gimana? Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, terus baptislah dan ajarlah. Ada berapa kata kerja itu ya? Pergilah, kemudian jadikanlah, baptislah, ajarlah. Ada 4 kata kerja ya. 4 perintah. Tapi di dalam terjemahan literal bukan 4 perintah, 4 kata kerja, tapi hanya 1. Apa itu? Dikatakan oleh karena itu dengan pergi muridkanlah. Jadi perintahnya di sini hanya 1, yaitu apa? Muridkanlah. Semua bangsa, semua suku-suku bangsa. Nah, caranya memuridkan dengan apa? Kalau mereka sudah percaya Yesus, dibaptis, lalu setelah dibaptis diajar. Ya, atau diajar setelah itu dibaptis. Nah, 2 hal ini tidak boleh dilepaskan. Ada orang yang sudah percaya Yesus, dibaptis, baptis, diajar, enggak. Yang penting kan sudah dibaptis. Gitu kan? Tapi ada juga yang orang sudah percaya Yesus, diajar, lalu dibaptis. Dan menurut Alkitab yang mana nih yang Alkitabiah dari 2 hal ini? Percaya Yesus, langsung dibaptis, atau percaya Yesus, lalu diajar, kemudian dibaptis. Ada yang percaya Yesus, lalu dibaptis, lalu diajar. Nah, ada yang begitu ya. Tapi kalau saudara baca Kisah Rasul 2 contohnya, Petrus berkhotbah kepada 3.000 jiwa. Setelah berkhotbah, ya mereka dengar firman kan, dengar pengajaran firman, lalu dibaptis. Betul? Kisah Rasul 16, keluarga Ibu Lydia itu, dan keluarga kepala penjara di Filipi. Mereka setelah percaya Yesus, ya dengar firman, percaya Yesus, kemudian dibaptis. Ada pengajaran disampaikan, lalu mereka ambil keputusan untuk dibaptis. Jadi, saudara lihat, setelah percaya Yesus, lalu diajar, mengerti ya apa itu hidup dalam pertobatan, hidup dalam perubahan, ya tinggalkan dosa dan lain sebagainya, kelahiran baru dan lain sebagainya. Nah, setelah itu barulah dibaptis. Jangan dibalik ya, orang dibaptis ada yang diajar, ada yang nggak diajar, saudara. Tapi yang benar di situ ada pengajaran firman dulu disampaikan, barulah dibaptis. Nah, jadi itulah tugas murid, yaitu dikatakan apa? Memuridkan semua suku-suku bangsa dengan membaptis dan mengajar. Atau kalau boleh dikatakan 2 hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ditanya mana yang duluan mungkin sulit. Jadi lebih baik berdua ya, keduanya ini boleh disampaikan bersama-sama. Setelah dibaptis diajar, lalu diajar, setelah ngerti barulah dibaptis. Ya, itu ya boleh dipakai silih berganti.
Tapi intinya adalah pengajaran tidak boleh dilupakan. Karena namanya pemuritan, jadi pemuritan identik dengan pengajaran, saudara. Oke. Nah, sekarang komitmen dan setelah itu nanti kalian boleh memberi itu ya jawabannya yang sudah dikerjakan. Jadi sepintas definisinya adalah ya perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau kontrak itu ya, itu menurut kamus. Nah, kalau dihubungkan dengan kekristenan, maka mahasiswa Kristen berkewajiban apa? Ya istilahnya apa? Tanda tangan kontrak. Nah, kalau di kuliah itu ada namanya kontrak perkuliahan. Nah, itu ada. Jadi berapa kali pertemuan? 14 kali pertemuan. Ya loh, termasuk UTS dan UAS. Jadi 12 kali pertemuan, kemudian pertemuan ke-7. Jadi pertemuan ke-6 terakhir, lalu pertemuan ke-7 UTS. Lalu nyambung lagi pertemuan ke-14 baru UAS. Nah, itu kontrak perkuliahan. Lalu apalagi? Di situ dijelaskan manfaatnya kuliah apa, syarat-syaratnya ambil mata kuliah itu apa. Nah, itu harus diselesaikan dosen dengan pihak sekolah, dengan mahasiswa. Lalu mahasiswa apa di situ? Harus mengerjakan tugas, ya tahu mengerjakan UTS, UAS, presentasi dan lain sebagainya. Nah, itu namanya kontrak. Nah, itu komitmen. Makanya kita selesaikan 14 kali pertemuan, ya 14 kali pertemuan. Kalau berhalangan ditukar harinya atau jamnya dan lain sebagainya. Berarti dosen punya komitmen dengan materi yang diajarkan, lalu mahasiswa juga ikut kuliah mengerjakan tugas yang dikerjakan oleh dosennya. Nah, itu komitmen namanya. Demikian juga saudara di hadapan Tuhan ya berkomitmen apa, berkewajiban apa. Nah, yang pertama terhadap kampus ya nanti kalian jelaskan, terhadap orang tua apa serta ayat-ayatnya ya, lalu terhadap pemerintah, terhadap gereja, dan yang terakhir terhadap Tuhan. Berilah contoh masing-masing berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan. Oke, sampai di sini materinya. Silakan saudara membagikan yang sudah kalian kerjakan. Mahasiswa kita berkewajiban di dalam kampus itu sebagai mahasiswa adalah kita datang ke kampus dengan tepat waktu, mengikuti kelas dengan tertib, mengerjakan tugas-tugas dan mengerjakan ujian supaya mendapatkan nilai yang bagus. Dan saya mengutip sebuah ayat di dalam Daniel 1 ayat 17 mengenai 4 anak ini. Tuhan memberi mereka pengetahuan dan keterampilan dalam semua pembelajaran dan kebijaksanaan. Daniel memiliki pemahaman dalam semua visi dan impian. Lalu untuk orang tua, kita bertanggung jawab, kita memiliki sebuah tanggung jawab, tidak membantah nasihat dan didikan orang tua, menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah dan mendoakan orang tua. Ayat dalam Alkitabnya ada dalam Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan di dalam pemerintahan, kita menghormati dan mengikuti norma-norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Menjunjung tinggi kejujuran dalam menjadi masyarakat, menjadi warga negara yang berbakti dan menjaga ketentraman dan kedamaian negara. Untuk yang pemerintah saya tidak mencantumkan ayatnya dan tidak menemukan ayatnya, Pak. Lalu untuk yang di gereja, mengikuti ibadah dengan tenang, datang ke ibadah tepat waktu, mendengarkan khotbah dengan tenang dan memberikan persembahan. Saya mengambil ayat Alkitabnya di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lalu yang terakhir, di dalam dan kepada Tuhan, kita berdoa, menyembah, dan memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, taat dan melakukan firman Tuhan, menjaga kekudusan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat,
dan mulut penuh tipu muslihat. Terima kasih, Pak. Ya, yang pemerintah saling baca Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4. Oke, lengkap ya dengan ayatnya. Roma berapa, Pak? 13 ayat 1 sampai 4 Salim. Silakan. Ayat 1 sampai 4. Ya. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada. Diam. Ini loh, memet pegang ini. Lanjut. Ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika orang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah yang menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya, makasih. Jadi itu ya jawabannya, saudara, lengkap seperti itu. Oke, satu lagi, yang lain ada? Terima kasih Salim. Silakan, Vivian. Kalau punya saya itu kewajiban terhadap kampus, datang kuliah tepat waktu dan tidak terlambat, menjaga kewibawaan dan nama baik kampus dengan bersikap dan berperilaku yang baik, mengikuti kelas atau proses pembelajaran dengan tertib dan baik, tidak membolos, lalu mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh dosen sampai selesai, mengikuti setiap acara yang diadakan oleh pihak kampus, mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kampus, dan yang terakhir, memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Ayatnya yang saya ambil yaitu dari Amsal 28 ayat 19, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Lalu kewajiban dengan orang tua itu menghormati dan mematuhi perintah orang tua, bersikap yang baik dan sopan kepada orang tua, tidak membantah dan tidak berperilaku kurang ajar, menghormati dan menghargai anggota keluarga yang lain, membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, mematuhi setiap peraturan yang telah disepakati oleh seluruh anggota keluarga, menjaga nama baik orang tua dan tidak melakukan tindakan yang dapat membuat orang tua merasa malu atau kecewa. Ayat Alkitabnya yaitu Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kewajiban terhadap pemerintah, yang pertama, wajib mentaati hukum dan pemerintahan yang berlaku di Indonesia, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, ikut menjaga persatuan, kesatuan, dan keamanan negara Indonesia, menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain, dan yang terakhir, ikut serta dalam memberikan hak suara atau kegiatan pemilihan umum atau pemilu. Ayat Alkitabnya dari Roma 13 ayat 1-2, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Lalu kewajiban terhadap gereja, yang pertama mengikuti ibadah dengan tertib dan tenang, mematuhi setiap peraturan yang ada di gereja, memberikan persembahan atau persepuluhan, membantu dan memberikan pelayanan kepada Tuhan, contohnya seperti
melalui kita yang menjadi tim paduan suara. Menjaga ketenangan dan serius saat ibadah sedang berlangsung. Sebaiknya tidak terus-menerusan bermain HP. Dan yang terakhir, menghormati dan menghargai setiap jemaat yang ada. Ayat Alkitabnya dari Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Terus yang terakhir itu kewajiban terhadap Tuhan, melaksanakan dan menjalankan perintahnya, selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan, selalu mengucap syukur apapun keadaan yang kita alami, menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, seperti menghindari dosa dan tindakan-tindakan yang buruk. Dan yang terakhir, tidak menyembah hal-hal lainnya selain Tuhan, seperti berhala, patung, dan lain-lain. Ayat Alkitabnya Yakobus 1 ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Sudah, Pak. Ya, terima kasih